Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Majid Abdullah. Di pertemuan kali ini kita akan membuat trace API untuk laporannya. Oke, kita pertama-tama autoload dulu saja laporan model. Karena nanti kita juga akan membuat laporan modelnya, kita langsung autoload saja. Kita save autoload.php-nya. Lalu kita pergi ke controller, kita copy pemasukan .php ini, kita paste di dalam folder controller. Oke, kita rename menjadi laporan .php, enter. Nah, lalu kita sesuaikan kelasnya, kita ganti kelas pemasukan menjadi laporan. Oke, kita hapus yang tidak perlu, kita hapus ini. Kita ganti functionnya menjadi get laporan, karena kita akan mengget data laporan dari tabel pemasukan dan pengeluaran. Oke, kita akan mendapatkan metodenya, yaitu metode get. Jika bukan metode get, dia akan mengirimkan pesan 400 dengan status 400 dan message bad request. Lalu jika datanya data get, di sini kali ini saya tidak akan menggunakan library JSON output yang sudah kita buat. Jadi sekalian kita belajar bagaimana sih membuat JSON output ini kalau tanpa library. Oke, kita uncomment dulu. Kita tidak uncomment. Nah, di sini kita akan buat laporan modelnya. Jadi saya akan membuat query untuk mengget data laporan tersebut. Di sini saya akan membuat laporan model dengan function get laporan. Di data dari get laporan ini saya akan masukkan ke dalam variabel laporan. Oke, untuk sekarang kita tinggalkan controllernya. Kita pergi ke model untuk membuat laporan modelnya. Oke, kita copy saja. Kita copy dari sini. Ctrl C, Ctrl paste, rename laporan model, enter. Nah, kita hapus ini, namanya kita sesuaikan menjadi laporan model, functionnya get laporan. Oke, kita hapus isinya. Nah, kita mulai membuat query untuk get laporan. Oke, kita buat query SQL-nya. Kita buat $SQL untuk menampung query-nya. Nah, kita select yang mau kita select itu yaitu nah, kita nanti akan men-select data, yaitu data tanggal, bulan, tahun, jumlah dana kas
yaitu dana yang masuk baik itu pemasukan atau pengeluarannya. Tanggal di sini saya cuma untuk tanggal di sini saya select untuk mengurutkan datanya berdasarkan tanggalnya agar datanya urut. Jadi laporan ini sebenarnya adalah laporan dana masuk tiap bulan, baik itu dana masuk maupun pengeluaran tiap bulan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, kita langsung coding saja biar nggak tambah bingung. Jadi di sini kita select tanggal pemasukan dulu. Lalu untuk bulannya kita gunakan month name. Jadi dia akan menampilkan bulannya saja. Month name dari tanggal pemasukan. Nah, kalau tahunnya kita gunakan years agar hanya tampil tahunnya saja, tanggal pemasukan. Di sini kita kasih S bulan, yang years kita kasih S tahun. Untuk jumlah dana masuknya, total dana masuknya kita gunakan sum jumlah pemasukan, jumlah dari pemasukan S dana kas. From tabel pemasukan kita group by years. Tanggal pemasukan dan juga tanggal pemasukan. Jadi kita grup agar datanya keluar berdasarkan tahun dan bulan. Oke, lalu kita union atau kita gabungkan dengan data-data dari pengeluaran. Kita copy saja dari sini. Kita copy, kita paste, kita ganti ini tanggal pengeluaran, month name-nya kita ganti juga pengeluaran, tanggal year-nya kita ganti tanggal pengeluaran. Ini sum-nya kita ganti pengeluaran juga. Tapi di sini agar membedakan kalau ini bukan pemasukan, saya kalikan min 1 agar nanti ada tanda min-nya bahwa itu menandakan kalau ini jumlah dari pengeluaran. Oke. From-nya kita ganti dari tabel pengeluaran juga.
kita group by berdasarkan pengeluaran. Nah, agar datanya urut, saya kita order by dari tanggal pemasukan saja. Oke. Setelah itu kita returnkan query-nya. This db query SQL result. Nah, kita tutup dengan titik koma. Query-nya sudah kita buat. Kali ini kita selesaikan di controller laporannya. Untuk menampilkan datanya tanpa library-nya, kita echo JSON encode. Data yang dikeluarkan berupa array. Nah, data-data yang akan kita returnkan yaitu nanti ada data status, lalu saldo, saldonya kita copy dulu. Data dari total penerimaan, total pemasukan. Ini total pengeluaran. Status, saldo, total pengeluaran, total pemasukan. Oh ya, detail laporan. Detail laporan. Untuk data detail laporannya sudah kita dapatkan di get laporan ini ya. Kita copy saja agar langsung. Oke, untuk mendapatkan data saldo, data total pemasukan, dan data total pengeluaran, kita bikin variabel saldo dulu yang berisikan 0 data. Dan juga data total pemasukan dan total pengeluaran. Oke. Untuk saldonya bisa kita dapatkan dari total dana kas. Jadi kita bisa menggunakan for each dari laporan. Kita for each laporan $L, lalu kita tambahkan perulangan dari dana kas ke dalam variabel saldo. $L dana kas. Nah, untuk mendapatkan nilai total pemasukan dan nilai total pengeluarannya, kita bisa
memfilternya menggunakan if else di dalam for each ini. Jadi kita bisa melakukan if else. Nah, lalu kita pilih jika dana kas yang lebih atau sama dengan 0. Jadi $L dana kas yang lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Itu dia itu merupakan total pemasukan. Jadi total pemasukan itu yaitu dana kas yang jumlah dari semua dana kas yang lebih dari 0 atau sama dengan 0. Nah, sedangkan yang total pengeluaran itu sebaliknya. Dia itu dana kas yang nilainya minus atau ya yang nilainya kurang dari 0 atau minus ya. Jadi di dalam else-nya kita masukkan dolar pengeluaran sama dengan dolar total pengeluaran sama dengan dolar total pengeluaran. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam JSON encode dolar saldonya. Yang di sini dolar total pemasukan. Yang di sini dolar total pengeluaran. Oke. Kita rapikan sebentar. Oke, kita save. Kita hapus saja ini. Oke, kita review sedikit. Kita dari data kita save. Setelah kita buat query untuk laporannya, yaitu kita select tanggalnya, bulan, tahun, dan jumlah pemasukan atau pengeluaran berdasarkan bulan dan tahunnya. Datanya kita masukkan ke variabel dolar laporan ini. Nah, untuk mendapatkan saldonya, saldo itu kan, jadi intinya kalau total pemasukan ini data dana kas yang lebih dari 0 atau sama dengan data pengeluaran ini data kas yang kurang dari 0, sedangkan saldo itu total keseluruhan dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Nah, di sini setelah itu data-data dari saldo, total pemasukan dan total pengeluaran kita outputkan, kita rubah menjadi JSON, lalu kita tampilkan dengan echo. Oke, sekarang kita coba saja ke Insomnia. Kita buka Insomnia. Sudah. Oke, kita buat request baru. Kita namai get laporan. Metodenya get, kita create untuk endpoint dari REST API-nya. Kita copy dulu dari sini, copy. Kita paste. Ini view.api laporan /get laporan.
Oke, kita send karena datanya get, jadi kita bisa langsung send data. Nah, datanya sudah tampil. Statusnya 200, saldo 18 sekian, total pemasukan 5.200.000 sekian, total pengeluarannya 3 juta. Untuk detail laporannya per tanggalnya ada di sini. Oke, datanya sudah berhasil. Sekarang kita ke aplikasi Vue.js-nya untuk membuat tampilannya. Kita buka workspace-nya Vue.js. Oke, pertama-tama kita ke root.js. Kita buat dulu rootnya untuk laporan. Kita bisa copy dari pemasukan Vue. Kita copy. Kita paste di sini. Import. Kita ganti menjadi laporan Vue. Di sini laporan Vue. Lalu di export defaultnya, path-nya kita copy dari pengeluaran. Kita pastekan di sini. Kita rubah path-nya menjadi /laporan /view, komponennya kita namakan laporan Vue. Name-nya kita juga rubah laporan Vue. Oke, setelah dirubah, di sini sidebar app.vue.js. Nah, laporannya ini saya rubah to-nya, kita benerin menjadi laporan /view. Oke, kita bisa save. Kita coba npm run dev. Kita tunggu proses hot reload-nya. Oke, error ya karena kita memang belum membuat laporan view.view-nya. Kita buat saja. Kita copy dari user view, copy, kita paste ke folder komponen. Oke, kita rename laporan view, enter. Oke, kita cek laporan. Nah, sudah berhasil muncul, tapi ini data-data view. Kita sesuaikan. Kita hapus yang tidak perlu. Kita hapus. Kita hapus ini. Kita
kita ganti ini menjadi, oh kita hapus juga. Filter user ini dihapus. Delete user kita hapus juga. Datanya sementara kita hapus juga. Kita hapus. Kita atur tampilannya, kita buat div class row. Di dalamnya kita bagi lagi menjadi dua div class. Div yang pertama kita beri kelas kolom 4, teksnya left. Div yang kedua berarti kolomnya 8, teksnya saya bikin right. Isi dari divnya yaitu judul laporan keuangan, dan yang ini isinya saldo dari laporan kita, saldo RP XX, sementara kita bikin XXX. Lalu kita kasih garis pemisah HR. Lalu kita copy lagi seluruh div class row ini. Kita paste di bawah HR-nya. Di sini akan jadi total pemasuk dari seluruh pemasukan yang masuk. RP XXXXXX. Kita copy saja. Yang di sini total pengeluaran. Nah, kolomnya tapi kita bagi yang ini separuh-separuh, 6, berarti yang di bawah juga 6. Oke, kita save, kita coba lihat tampilan sementaranya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita balik ke kodenya. Kita bikin BR untuk turun ke bawah satu lagi. Lalu kita bikin tabel bootstrap. Dengan kelas tabel bootstrap, tabel border. Nah, di sini kita buat t-head-nya. Nah, di header pertama yaitu ID, kita copy, kita paste.
Kedua, tanggal yang kok tanggal, bulan, tahun, dan akas. Nah, tanggalnya tidak akan saya tampilkan karena ini laporan bulanan, laporan bulan dan tahun. Oh, mungkin laporan bulanan lebih tepatnya. Nah, setelah itu kita buat tabel bodinya. Kita copy, kita paste. Kita ganti ini menjadi T-body. Oh. Copy. Paste. Body. Kita ganti ini. TD. Yang ini kita ganti satu-satu. TD. 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 Ini kok merah? Kurang div. Kelebihan div di sini. Nah. Oke. Oke, kita lihat tampilannya. Lumayan. Oke, sekarang kita buat data propertinya. Di sini nanti akan ada data untuk menampung data laporan. Kita buat variable report. Lalu saldo total penerimaan pemasukan dan total pengeluaran. Nah, endpoint dari get-nya kita sesuaikan. Ini view secot API laporan / get laporan. Respond data ini report. This report. Kita cek di Insomnia respon datanya itu respon data status saldo pemasuk total detail laporan. Berarti ini respon data
detail laporan. Oke, karena responnya lebih dari satu, kita kasih dia datanya berupa objek. Kita cut ini, kita masukkan detail laporan. Yang kedua, saldo data saldo yang ini total pemasukan data total pemasukan. Kita copy saja, kita paste total pengeluaran. Oke, setelah itu kita tampilkan datanya di tabel Bootstrap kita. Untuk menampilkan datanya, kita di tabel body-nya kita kasih perulangan v4 dari report in report. Nah, untuk mendapatkan ID-nya kita cukup menampilkan indeks. Oh, ini sebenarnya bukan ID. Ini hanya nomor biasa. Kita bikin gini aja. Nah, di sini kita tampilkan indeks. Karena indeksnya itu dimulai dari 0, jadi kita tambahkan 1. Jadi dia akan menjadi dia akan dimulai dari 1 dan seterusnya. Lalu bulannya berasal dari report bulan. Selanjutnya kita rubah ini menjadi report tahun, yang dana kas menjadi report dana kas. Nah, lalu kita rubah total pemasukan, total pengeluaran dan saldonya ya. Kita rubah saldo. Kita rubah juga ini total pemasukan. Kita rubah juga ini total menjadi total pengeluaran. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Jadi total pemasukan ini didapat dari total pemasukan dari bulan Mei sebesar 5.000, 14866,
111 21111 5033 456. Nah, kalau dijumlah ini menjadi total pemasukan ini. Sedangkan untuk total pengeluaran ini ditandakan dengan tanda min. Jadi total pengeluaran hanya ada di bulan Agustus 2017 dan Agustus 2018. Sebesar di tahun 2017 1000 dan di Agustus 2018 3418301. Kalau dijumlah total pengeluarannya 3419301. Nah, saldonya, maka dari itu saldonya karena saldonya adalah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Nah, hasilnya adalah saldo ini. Oke, saya rasa cukup untuk laporan keuangan ini. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan login untuk aplikasi ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.